Belajar perangkat desa hanya di channel Lilik Wiji. Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ujian tertulis kepala dusun bagian yang kedua. Kemarin bagian yang pertama sudah kita bahas ya. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Sebelum memasuki ke pembahasannya, bagi teman-teman yang mau minta softfile, mau order softfile, silakan teman-teman cek link di deskripsi. Di situ sudah saya sertakan. Teman-teman tinggal klik saja, nanti akan terhubung langsung dengan admin dari channel Lilik Wiji. Nanti ada donasi tertentu di situ. Tinggal klik saja ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Lanjut nomor 21. Air mata kesedihan terus mengalir menganak sungai karena ia tidak dapat melanjutkan sekolah. Kalimat yang menggunakan majas sejenis dengan kalimat di atas adalah: A. Singgahlah sebentar di gubuk kami yang reot ini. B. Harga beras mencekik leher pasca kenaikan BBM. C. Mukanya pucat pasi bagai mayat. D. Dalam hal kecerdasan masih tertinggal. Jawabannya yaitu yang B ya, harga beras mencekik leher pasca kenaikan BBM. Ini kalau tidak salah memajas hiperbola ya, karena melebih-lebihkan seperti itu. Jadi teman-teman nanti pelajari majas-majasnya ya. Oke, lanjut ke nomor 22. Seorang kepala sekolah SMA menugasi pembina OSIS untuk mempersiapkan acara penyambutan wali kota ke sekolah tersebut pada tanggal 2 Mei 2022. Kalimat isi memo yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah: A. Sudikiranya Bapak mempersiapkan acara penyambutan wali kota tanggal 28 Mei 2022. B. Atur acara penyambutan wali kota, jangan sampai memalukan sekolah kita tanggal 2 Mei 2022. C. Saya mohon sungguh-sungguh agar Bapak persiapkan acara penyambutan wali kota tanggal 2 Mei 2022. D. Bapak persiapkan acara penyambutan wali kota yang tidak lama lagi, yaitu tanggal 2 Mei 2022. Jawabannya yang paling tepat itu yang C ya. Saya mohon sungguh-sungguh agar Bapak persiapkan acara penyambutan wali kota tanggal 2 Mei 2022. Oh ya, sekedar informasi ya buat teman-teman, untuk jawabannya ini saya sesuai kunci dari soft file dari hard file ya, dari soal yang saya dapatkan ini saya sesuai kunci begitu ya. Jadi ini bukan jawaban dari saya begitu. Oke, lanjut nomor 23. Kata-kata si pegawai itu memberondong cepat bagai peluru yang mendesing memerahkan daun telinga laki-laki kurus itu. Biji bola mata laki-laki itu melotot berputar-putar cepat seolah-olah majas yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah: A. Hendak menatap anaknya dengan kasih sayang. B. Hendak melompat keluar dari kedua matanya. C. Mati memalingkan pandangan bagiku. D. Hendak mengawasi gerakan tangannya. Berarti terusan dari mata laki-laki itu melotot berputar-putar cepat seolah-olah. Berarti jawabannya itu yang B ya, hendak melompat keluar dari kedua matanya. Lanjut 24. Kita tidak titik-titik beratnya sanksi bagi pelanggar titik-titik lalu lintas karena hatiku titik-titik bukan merupakan sumber masalah. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah: A. Dipersoalkan pengaturan pembenarannya. B. Mempersoal pengaturan kebenarannya. C. Mempersoal pengaturan dibenarkannya. D. Mempersoalkan peraturan sebenarnya. Kita cek jawabannya yang D ya. Berarti kita tidak mempersoalkan ya bagi pelanggar peraturan lalu lintas. Nah, kita disuruh melengkapi titik-titik ya di situ. Jawabannya yang D.
Lanjut nomor 25. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A 17 ayat 1, B 17 ayat 2, C 17 ayat 3, D 16 ayat 1. Jawabannya adalah yang A ya, 17 ayat 1. Lanjut 26. Kalimat permintaan saran yang tepat dalam kata pengantar karya tulis adalah A. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. B. Puji syukur kami panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Terima kasih atas segala bantuan dari bapak atau ibu. D. Penulis mohon kritik yang membangun untuk perbaikan karya tulis ini. Jawabannya ya, yang D ya. Penulis mohon kritik yang membangun untuk perbaikan karya tulis ini. Ini sepertinya sudah sering kita bahas ya teman-teman. Berarti untuk soal seperti ini sering banget keluar ya. Karena kemarin di soal kasih kaur juga ini kayaknya keluar gitu. Di soal-soal sebelumnya juga sudah kita bahas ya. Berarti untuk soal ini kemungkinan besar itu sangat keluar ya nanti di ujian. Karena memang sering banget. Lanjut 27. Apa yang akan Anda lakukan apabila atasan Anda memerintahkan mengerjakan sesuatu pekerjaan yang menyimpang dari prosedur teknis yang ada? A. Sebagai bentuk loyalitas, saya akan mengerjakan sesuai dengan perintahnya. B. Saya akan menolak karena tidak sesuai dengan hati nurani. C. Saya akan beberkan kepada orang lain bahwa atasan saya telah melanggar aturan. D. Akan saya sampaikan masukan secara baik-baik dan prosedural kepada atasan saya bahwa perintah tersebut melanggar aturan. Nah, gampang banget ya. Berarti yang D begitu ya. Akan saya sampaikan masukan secara baik-baik dan prosedural. Ini dalam teorinya ya. Dalam prakteknya nanti belum tahu ya. Oke, kita lanjut saja ke nomor 28. Sikap kita terhadap budaya asing semestinya A. Menolak dengan tegas. B. Menerima dengan lapang dada. C. Menerima jika menguntungkan. D. Menerima dengan cara menyaringnya. Jawabannya jelas sekali yang D ya. Jadi menerima dengan cara menyaringnya. 29. Sesuatu yang patut kita banggakan sebagai bangsa Indonesia adalah karena bangsa kita A. Sedang berkembang. B. Kaya akan budaya nasional. C. Kaya akan kebudayaan daerah. D. Susunan masyarakat heterogen. Nah, ini kadang membingungkan ya teman-teman, karena semuanya hampir ada di Indonesia gitu ya. Jawaban-jawaban tersebut memang Indonesia banget gitu. Nah, jawaban yang tepat itu yang C ya, kaya akan kebudayaan daerah. Yuk lanjut nomor 30. Masyarakat pariwisata Kaliurang meyakinkan wisatawan bahwa Yogyakarta dan Gunung Merapi aman dikunjungi. Kelompok kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Kegiatan wisata. B. Rencana kunjungan. C. Kertas kerja. D. Program pemulihan. Jawabannya yang D ya. Masyarakat pariwisata Kaliurang program pemulihan meyakinkan wisatawan. Nah, seperti itu ya. Lanjut nomor 31. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang berhak membentuk kabinet adalah A. MPR. B. Presiden. C. DPR. D. Presiden dan DPR. Jawabannya yang B ya, presiden. Sepertinya untuk soal ini sudah kita bahas ya. Di soal-soal sebelumnya kayaknya ada nih. Jawabannya yang B ya, jangan sampai salah. Lanjut nomor 32. Kebebasan pers adalah kebebasan dalam A. Memilih berita. B. Naluri kemanusiaan. C. Mengeluarkan gagasan. D. Mengkritik pemerintah. Nah, jawabannya yang C ya, mengeluarkan gagasan. Lanjut nomor 33.
Setiap pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun atau siapapun. Merupakan pengertian dari pemilihan umum, yaitu A. Langsung, B. Umum, C. Bebas, D. Rahasia. Nah, berarti apa? Yang C ya, bebas, karena di soalnya juga sudah ada keterangannya setiap pemilih bebas menentukan. Berarti yang C, yang bebas. 34. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Hal ini terdapat dalam A. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 6A ayat 2 UUD 1945, D. Pasal 7A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah yang C ya, pasal 6A ayat 2. Lanjut 35. Tujuan pembangunan Indonesia termuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea. Itu saya typo ya, kurang 9. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Nah, untuk tujuannya itu ada di alinea keempat. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya, untuk alinea pertama, kedua, ketiga juga harus tahu juga. Yang penting intinya itu tahu. Lanjut nomor 36. Landasan ideal pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia adalah A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. TAP MPR, D. Peraturan Pemerintah. Nah, soal ini juga sering banget kita temui ya teman-teman, sudah sering kita bahas di soal-soal sebelumnya ya. Jangan sampai salah. Jawabannya yang mana? Jawaban yang A ya, Pancasila. Nomor 37. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan A. Politik dan kebijakan negara, B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, C. Hukum dan negara, D. Peraturan perundang-undangan. Jawabannya adalah yang B ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 38. Salah satu ciri patriotisme dalam merebut kemerdekaan 1945 adalah A. Ingin melawan bangsa kulit putih, B. Tidak menyukai orang asing, C. Rela berkorban untuk kepentingan nusa dan bangsa, D. Rela berkorban nyawa untuk kepentingan pribadi. Wah, jawaban seperti ini atau soal-soal seperti ini itu gampang banget ya. Jawabannya jelas yang C ya, rela berkorban untuk kepentingan nusa dan bangsa. Jadi memang untuk soal-soal kadus juga menurut saya ya itu gampang-gampang teman-teman. Kemudian lanjut nomor 39. Kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti karena sesuatu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal A. Bab 4 pasal 30, B. Bab 4 pasal 31, B. Bab 4 pasal 29, C. Bab 4 pasal 28. Jawabannya adalah yang C, bab 4 pasal 29. Terakhir nomor 40 yang tidak termasuk asas umum penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah A. Keterbukaan dan profesionalisme, B. Proporsionalitas, C. Nasionalitas, D. Akuntabilitas dan efektivitas. Jawabannya adalah yang C ya, nasionalitas, karena yang tidak termasuk. Nah, oke, seperti itu buat teman-teman, perbanyaklah latihan soal ya, karena soal-soal yang muncul di ujian itu kebanyakan adalah soal yang sudah pernah diujikan sebelumnya ya. Jadi bukan mendadak buat gitu, melihat materi terus buat soal, tidak. Tapi kebanyakan itu soal-soal yang sudah diujikan sebelumnya. Dan teman-teman bisa belajar di channel Lilik Wiji, atau teman-teman punya materi sendiri juga tidak apa-apa ya teman-teman. Saya hanya membantu teman-teman untuk lebih mudah belajarnya.
Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe biar tidak ketinggalan materi selanjutnya ya. Kalau nggak subscribe nanti pasti ketinggalan materi selanjutnya. Jadi wajib subscribe dan juga loncengnya dibunyikan ya. Jadi pas nanti ada materi baru langsung diberitahukan, atau juga bisa gabung di grup Telegram karena nanti untuk ada pembaruan materinya itu akan saya share langsung di Telegram. Oke, terima kasih, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.